Halo teman-teman, gagal bayar pinjol tembus 1,8 triliun, pinjol hampir bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang dampak dari gagal bayar pinjaman online yang sekarang nilainya mencapai 1,8 triliun. Dan ini nilai yang sangat fantastis sekali ya teman. Jadi kita akan bahas sama-sama. Nah, menurut data dari OJK, pihak pinjaman online sudah menyalurkan dana sekitar 62,17 triliun rupiah. Nah, ini dananya sangat besar sekali ya teman. Dan dari jumlah tersebut sekitar 2,94% itu mengalami gagal bayar atau kredit macet. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1,8 triliun. Jadi nilai ini sangat fantastis sekali. Jadi jika rasio gagal bayar ini semakin besar, maka kemungkinan dari pinjaman online akan bangkrut atau dicabut izinnya semakin besar. Jadi kita lihat ke depan ya teman, apakah nanti OJK akan lebih intensif dalam mengawasi dari pinjaman online tersebut atau tidak. Nah, kita harus tahu dampak-dampaknya jika hutang kita atau galbay di pinjaman online semakin besar apa saja. Nah, saya catat ada 3 yang paling penting ya teman. Yang pertama, isu dicabutnya izin dari OJK makin santer karena banyak yang galbay atau gagal bayar. Nah, nilai 1,8 triliun ini sangat besar sekali ya teman. Ini sangat berdampak sekali buat yang namanya neraca keuangan di pinjaman online, terutama pinjaman-pinjaman online yang kecil. Nah, sekarang kan ada 101 pinjaman online ya teman. Jadi kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau pinjaman online yang besar seperti Akulaku, Kredivo, ada Kami, EasyCash, ShopeePayLater itu mungkin keuangannya lebih kuat ya teman daripada pinjaman online kecil seperti Singa, Kredit Pintar atau yang lainnya. Itu pinjaman-pinjaman kecil, jadi neraca keuangannya belum stabil. Kalau teman-teman galbaikan, maka kalau tidak kuat-kuat, maka yang namanya permodalannya akan lebih sedikit dan mungkin ke depan akan bangkrut ya teman. Nah, kita lihat saja. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah industri pinjaman online terus merugi. Nah, kita tahu untuk 2022 OJK mencatat pinjaman online itu sekitar 250-an pinjaman online legal dan bersertifikasi OJK. Nah, untuk 2023 ini turun dari 250 tadi, turun dari 150-an pinjaman online. Jadi ada 100 pinjaman online yang resmi diilegalkan atau dicabut izinnya oleh OJK. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali ya teman. Nah, belum lagi yang terbaru untuk 2024 ini ada sekitar 101 pinjaman online. Jadi sudah turun lagi sekitar 50-an pinjaman online yang sudah jadi ilegal atau dicabut izinnya oleh OJK. Jadi tiap tahun ini banyak sekali pinjaman online resmi ilegal yang sudah dicabut izinnya. Nah, ke depan makin banyak lagi pinjaman-pinjaman online yang akan jadi ilegal oleh OJK karena rasio galbaynya sangat besar sekali. Kalau tidak kuat-kuat modalnya, bisa saja nanti ke depan akan jadi 50 pinjaman online atau 20 pinjaman online. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah industri pinjol terus merugi. Nah, ini yang sangat santer beritanya teman. Nah, kita tahu untuk 2023 pinjaman online itu tiap bulan pasti untungnya bermiliar-miliar untungnya. Tapi untuk 2024 kita tahu untuk data OJK terbaru, ini bisa teman-teman lihat saja di webnya OJK. Untuk Januari 2024 pinjaman online di seluruh Indonesia ruginya 135 miliar. Nah, untuk Februari ini ruginya 97 miliar. Untuk Maret ini ruginya 27 miliar. Jadi ini berbanding terbalik dengan yang namanya 2023 pinjaman online untung terus, tapi 2024 pinjaman online rugi terus. Nah, kalau ini tidak ditanggapi serius oleh OJK, nanti ke depan pinjaman online akan terus bangkrut dan mungkin akan dihapuskan OJK karena yang kita tahu untuk aplikasi itu harus cari untung. Kalau rugi sampai bermiliar-miliar per bulan, maka nanti neraca keuangannya tidak akan sehat dan mungkin akan dibangkrutkan atau diilegalkan. Nah, ini juga karena aturan OJK terbaru yang mengatur tentang bunga dan denda yang diturunkan. Kita tahu untuk bunganya turun jadi 0,1% ya teman. Yang kemarin kan 0,4%, sekarang turunnya dari 0,1%. Jadi ini sangat signifikan sekali dampaknya buat pinjaman online,
terutama pinjaman online yang besar ya teman, itu ruginya sangat banyak sekali. Seperti Akulaku, Kredivo itu ruginya sangat banyak sekali. Jadi mungkin kalau tidak kuat-kuat modal usahanya bisa bangkrut saja. Nah, kita juga tahu dendanya juga diturunkan, jadi yang kemarin 1% ya teman, nah diturunkan jadi 0,7% untuk Januari 2024. Jadi dua peraturan dari OJK ini membuat pinjaman online seperti kalah atau bertekuk lutut di hadapan OJK teman, karena mau tidak mau harus menerapkan aturan OJK dan mereka rugi terus, rugi per bulannya bermiliar-miliar. Jadi ke depan kita akan pantau saja apakah akan kuat permodalannya. Mungkin prediksi saya tahun ini sekitar 30-an pinjaman online yang akan bangkrut atau diilegalkan. Nah, kita pantau saja ya teman, seperti mungkin Singa 3060 kredit atau pinjaman online yang kecil itu biasanya permodalannya cuma sedikit, kalau tidak disuntik dari modal asing akan bangkrut dengan sendirinya. Nah, kita pantau saja. Teman-teman harus subscribe channel ini agar tahu perkembangan ke depan bagaimana. Akan banyak sekali pinjaman online yang bangkrut dan akan dicabut izinnya langsung oleh OJK. Nah, itu saja video saya tentang gagal bayar pinjaman online tembus 1,8 triliun, pinjol hampir bangkrut. Saya harap teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini dan bisa terinspirasi untuk bisa memotivasi diri lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalani hidup. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.